Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil lembar kerja mahasiswa, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Izinkan saya untuk share screen. Di lembar kerja mahasiswa yaitu mengenai listrik statis dan dinamis. Perkenalkan, nama mahasiswa yaitu Rena Anggerawati, asal PT Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2B, nomor induk mahasiswa 200005093. Tanggal pelaksanaan tanggal 12 April sampai 15 April 2021. Jam pelaksanaannya yaitu jam 13.00 sampai jam 22.00. Saya di sini melakukan lembar kerja mahasiswa, yaitu mengenali listrik statis dan dinamis, yaitu membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan untuk membuat listrik dinamis dan statis, yaitu satu simulasi PET untuk berfungsi untuk membuat simulasi listrik statis dan dinamis, secukupnya kabel untuk tempat mengalirnya elektron dan arus listrik, secukupnya baterai untuk sumber energi, secukupnya lampu sebagai hambatan, secukupnya amperemeter untuk alat ukur kuat arus listrik. Selanjutnya, saya membuat simulasi listrik statis dan dinamis, yaitu jadwal pelaksanaannya yaitu pada tanggal Senin 12 April 2021 saya kegiatan menyiapkan alat. Pada hari Senin 12 April 2021 kegiatannya membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 kegiatannya yaitu mengukur kuat arus listrik. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 kegiatannya membuat rangkaian seri dan paralel. Dan pada hari Kamis 15 April 2021 yaitu membuat presentasi ini lembar kerja mahasiswa. Selanjutnya yaitu prosedur kerja untuk simulasi membuat listrik statis dan dinamis, yaitu kegiatan 1 yaitu membuat rangkaian tertutup dan terbuka. 1. Pelajari tutorial penggunaan PET pada video berikut, ada linknya di samping situ. Yang kedua yaitu silahkan buka aplikasi PET Interactive Simulation pada halaman berikut. Terus pilih subjek yaitu electricity, magnet, dan circuit. Selanjutnya yaitu pilih circuit construction kit DC virtual. Yang ketiga yaitu rancangan susunan komponen kabel, baterai, dan lampu menggunakan aplikasi PET sehingga lampu dapat menyala. Selanjutnya yaitu capture rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian yang tidak menyala lampu, bandingkan keduanya. Selanjutnya yaitu bandingkan aliran elektron pada kedua rangkaian tersebut, tuliskan hasilnya di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, klik tampilan arus konvensional, amati arah arusnya, dan tulis hasil pengamatanmu. Terus kegiatan 2 saya mengukur kuat arus listrik dinamis dan statis. 1. Pada kegiatan 1, Anda telah berhasil menyusun rangkaian listrik yang dapat menyala lampu. Gunakan rangkaian ini untuk mengerjakan langkah 2,
Yang kedua, tambahkan amperemeter pada rangkaian, lalu ukur kuat arus listriknya dan amati nyala lampunya. Tulis di tabel hasil pengamatan. Yang ketiga yaitu capture rangkaian dan beri nama rangkaian A. Selanjutnya lakukan modifikasi terhadap rangkaian A dengan cara menambahkan jumlah tegangan pada baterai 1,5 V, 3 V, 4,5 V, dan 9 V. Beri nama rangkaian B, B, C, dan lain-lain. Selanjutnya, ulangi langkah 2 dan 3 pada setiap rangkaian. Yang selanjutnya, hilangkan baterai dan rangkaian, kemudian sambungkan kabel dan tutup saklar, amati keadaan lampu dan saklar. Selanjutnya, itu kegiatan 3, saya merangkaikan seri dan paralel. Silahkan buka aplikasi PET Interactive Simulation pada halaman berikut. Pilih subjek, elektrik, sama yang tadi kegiatan 1. Selanjutnya rangkailah alat-alat percobaan yang terdapat dalam virtual laboratory PET seperti gambar rangkaian di bawah ini, rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian 3. Selanjutnya itu pasangkan ampere meter dan float meter secara bergantian untuk mengukur besarnya, kuat arus, dan tegangan listrik. Selanjutnya itu tuliskan hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya tentukan daya dan energi pada setiap rangkaian menggunakan formula yang terdapat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya itu hasil pengamatan kegiatan 1 yaitu tadi kegiatan 1 membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Ini hasilnya rangkaian dengan lampu menyala. Yang sebelahnya yaitu rangkaian dengan lampu tidak menyala. Ini hasilnya bisa dilihat. Kalau saklarnya ditutup, berarti lampunya menyala. Sebaliknya, kalau saklarnya dibuka, lampunya tidak menyala. Terus arah elektron bagi rangkaian dengan lampu menyala, ini hasilnya. Ini hasilnya, sedangkan sebelahnya yaitu arah elektron lampu yang tidak menyala. Terus sebelahnya yaitu alur listrik ini. Sebelahnya juga ini alur listrik lampu tidak menyala. Yang kedua yaitu hasil pengamatan kegiatan 2 yaitu tadi yang mengukur kuat arus listrik. Ini hasil pengamatan kegiatan 2 yaitu mengukur alur listrik. Ini yang tadi besar tegangannya 9.00 volt, besar kuat arus listrik 0.90 ampere. Ini yang kedua yaitu besar tegangannya 10.50 volt, besar arus listrik yaitu 1.05, besar kuat arus. Terus selanjutnya ini besar tegangannya 12.00 volt. Terus besar kuat arusnya 1.20 ampere.
Ini hasilnya. Selanjutnya, yang D yaitu besar tegangannya 13,50 volt dan besar kuat arus 1,35 ampere. Ini hasilnya bisa dilihat. Terus yang terakhir yaitu besar tegangannya yaitu 18,00 volt, besar kuat arus 1,80 ampere. Ini hasilnya. Yang kegiatan 2 itu kan mengukur kuat arus listrik. Ini gambar dari rangkaian listrik dari langkah yang pertama. Terus yang langkah kedua ini cuma menambahkan tegangan pada baterai 1,5, 3 volt, 4,5 volt, dan 9 volt. Ini hasilnya tadi. Terus hasil kegiatan 3 yang tadi suruh membuat rangkaian seri dan paralel, yaitu membuat rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian 3. Hasil saya membuat rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian 3. Kuat arusnya yaitu rangkaian 1 2,70 ampere. Tegangan floatnya 9,00 volt. Daya P sama dengan V I kali I, yaitu rangkaian 1 9 kali 2,70 sama dengan 24,3. Ini hasil daya rangkaian pertama. Terus energi E sama dengan V L T dalam kurung T sama dengan 10 S. Hasil dari rangkaian 1 yaitu 9 kali 2,70 kali 10 sama dengan 243. Ini hasil rangkaian 1 energi. Kegiatan energi, yang kedua energi E sama dengan V kali I kali T dalam kurung T sama dengan 20 S. Ini hasil dari rangkaian pertama yaitu 9 kali 2,70 kali 20 sama dengan 486. Rangkaian kedua yaitu kuat arusnya yaitu 0,60 ampere, tegangannya yaitu 9,00 volt, dayanya yaitu 9 kali 0,60 sama dengan 5,4. Energinya yaitu 9 kali 0,60 kali 10 sama dengan 54. Energi satunya yaitu 9 kali 0,60 kali 20 sama dengan 108. Yang terakhir yaitu hasil dari rangkaian ketiga yaitu kuat arusnya 0,30 ampere, tegangannya 9,00 volt, dayanya yaitu 9 kali 0,30 sama dengan 2,7. Energinya 9 kali 0,30 kali 10 sama dengan 27. Energinya yaitu 9 kali 0,30 kali 20 sama dengan 54. Ini semua kegiatan 3 hasil rangkaian seri dan paralel. Yang terakhir yaitu diskusi. Rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Yaitu rangkaian listrik yang mempunyai arus dan saling menyambung dan dengan dialiri arus listrik seperti rangkaian paralel dan rangkaian seri. Yang kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Yaitu hubungan antara aliran elektron, aliran arus, serta nyala lampu, yaitu apabila tegangan semakin besar, maka arus listrik dan elektron yang akan masuk akan semakin besar, dan juga nyala lampu.
juga semakin terang. Begitu juga sebaliknya apabila tegangan semakin kecil, maka elektron dan arus listrik semakin kecil serta nyala lampu semakin redup. Yang ketiga yaitu bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan, yaitu perbandingan besarnya kuat arus dengan jumlah tegangan, yaitu perbandingan lurus. Jika jumlah yang keempat yaitu jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat menghantai 0,6 C dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Yaitu I sama dengan Q bagi T. Q-nya berapa? I-nya belum diketahui, sama dengan Q-nya 0,6 C dibagi T-nya yaitu 60 detik. Yang dicarikan I-nya, jumlah arusnya yang mengalir. Jadi I-nya yaitu 0,01 ampere. Terus yang kelima, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya dengan tegangan dan kuat arus listrik. Ini hubungan antara besar tegangan dan kuat arus listrik. Ini hubungannya, ini grafiknya. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat alur listrik? Hubungan tegangan dan kuat alur listrik adalah sebanding pada hambatan tetap. Bila kuat alur listrik bertambah besar, nilai tegangan V pun bertambah besar. Tetapi bila kuat arus listrik berkurang, nilai tegangan V pun berkurang. Hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Ini hasilnya grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Selanjutnya itu berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Energi berbanding lurus dengan tegangan dan arus listrik, artinya jika tegangan semakin besar, energi akan semakin besar. Jika arus listrik semakin besar, energi listrik juga akan semakin besar. Selanjutnya yaitu sebuah heater digunakan untuk memanaskan air, memiliki hambatan sebesar 24 Q, dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Diketahui R-nya yaitu 24 ohm, V-nya yaitu 240 volt, T-nya yaitu 30 detik. Yang diketahui yaitu tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut, yaitu W sama dengan V pangkat 2 kali T bagi L, terus W sama dengan 240 pangkat 2 kali 30 bagi 24, hasilnya yaitu W-nya 72.000 J sama dengan 72 kJ. Selanjutnya yaitu pada lampu pijar tertulis 220 V atau 100 W. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18.00 sampai 6.00 WIB, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. 1 kWh-nya yaitu Rp 100. Diketahui T-nya yaitu 12 jam kali 31 sama dengan 372 jam, P-nya yaitu 100 W. Yang diketahui E-nya E sama dengan P kali T, E sama dengan 100, P-nya 100, T-nya 372, E sama dengan 37.200 Wh, E-nya yaitu 37,2 kWh. Tagihan listriknya yaitu energi kali tarif, energinya 37,2, tarifnya 100, jadi tagihan listriknya yaitu Rp3.720. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Kesimpulan seluruh kegiatan membuat listrik statis atau simulasi listrik statis dan dinamis, yaitu kesimpulannya bisa merancang rangkaian listrik sederhana, menghitung besar alur listrik dalam kawat penghantar, menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik, menghitung energi dan daya listrik, menghitung biaya pemakaian listrik. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.